Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang pertama kali kita akan mempelajari kitab Khulasath Nuril Yakin yang jilid kedua. Alhamdulillah, tadi malam kita sudah menyelesaikan jilid pertamanya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa menyelesaikan kitab ini, dan harapannya adalah kita dapat mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat dari apa yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan pertama kita akan bahas yaitu pada halaman 4. Qala al-musannifu rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. As-sanatul ula minal hijrati. As-sanatul ula utawi iki iku taun kang kaping kang kawitan, utawi iki iku taun kang kawitan minal hijrati saking hijrah. Ini kita akan menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun pertama setelah hijrah. Artinya ini tahun-tahun pertama Rasul berada di Madinah. Pertama adalah binaul masjidis syarifi, utawi bangun masjid kang mulya. Bad'ul adhani utawi kawitane adzan. Adzanu fajri Ramadhana utawi adzan subuhi Ramadan atau fajar Ramadan. Adzanul jum'ati utawi adzan salat Jum'ah. Jadi ada 4 kejadian yang akan kita bahas pada tahun pertama hijrah ini. Poin yang pertama, fisanatil ula utawi tahun kang kaping kang kawitan, utawi tahun kang kawitan minal hijrati saking hijrah. Bana bangun, sapa ar-rasulu rasul, masjidahu syarifa ing masjid Rasul kang mulya. Wa qad amila lan teman-teman ngelakoni sapa Rasul fihi ing dalem bina, fihi ing dalem bina, binafsihi kelawan awak dhewene Rasul.
liyurauhiba supaya demenaken sapa Rasul al muslimina ing pira-pira wong Islam fil amali ing dalem ngelakoni. Pada tahun pertama hijrah, maka hal yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah membangun masjid beliau yang mulia, yang kita kenal saat ini dengan Masjid Nabawi. Jadi Masjid Nabawi itu dibangun pas di samping dalamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menariknya ternyata Rasulullah terlibat langsung di dalam pembangunan tersebut. Nah, ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang pemimpin tidak cukup hanya memerintah dan menyuruh menginstruksikan anak buahnya. Tidak cukup itu, tapi juga harus turut langsung bekerja keras menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kalau dalam konteks membangun masjid, maka turun langsung juga ikut membangun. Kalau pas waktunya ngecor, ikut ngecor. Kalau pas waktunya ngangkut pasir, satu misal, ikut ngangkut pasir. Itu seorang pemimpin yang baik itu. Ikut terlibat, bukan hanya konseptor saja. Konseptor itu hanya orang yang mengonsep tapi tidak turun di lapangan. Pemimpin yang baik itu adalah orang yang turun langsung bekerja di lapangan. Kalau kita saat ini mengenal istilah ada namanya belusukan, gitu kan ya. Pak Jokowi dulu naik image beliau sehingga kemudian terpilih menjadi presiden. Salah satunya adalah dengan belusukan. Apa itu belusukan? Belusukan itu turut terjun langsung ke lapangan, meninjau langsung. Bahkan banyak orang yang tidak tahu, orang-orang datang mendadak ke sana, sidak gitu ya, inspeksi mendadak, belusukan langsung turun tangan. Itu pemimpinnya baik seperti itu. Ternyata itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, turun langsung. Jadi nggak hanya merintah-merintah saja. Memang iya, seorang pemimpin itu adalah kepala. Ibarat badan ya, dia itu kepala yang memikirkan bagaimana permasalahan ini akan diselesaikan. Nah, tapi tidak hanya konsep saja, tidak hanya mikir saja, tapi juga bekerja. Nah, itu pemimpin yang top itu. Tujuannya apa Rasul ini? Kita kembali kepada pembahasan kita. Kenapa Rasul turut langsung di dalam pembangunan masjid itu? Supaya orang lain termotivasi dan mempunyai perasaan cinta yang lebih untuk mengerjakan pembangunan masjid itu. Jadi kalau ketuanya turun langsung, maka nanti anak buahnya semakin semangat. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasul membangun masjid? Sebagaimana dulu ketika awal mula hijrah itu membangun Masjid Quba, masjid pertama kali yang dibangun dalam Islam. Kenapa kok membangun masjid? Nah, karena masjid ini adalah tempat yang strategis untuk menghimpun kekuatan. Di situ, di masjid itu adalah tempat untuk kita beribadah, menyambung hubungan kita kepada Tuhan di masjid itu. Artinya ada dimensi ukhrawi, dimensi keakhiratan. Dan juga ternyata masjid menjadi dimensi keduniaan. Apa maksudnya masjid menjadi dimensi keduniaan? Adalah yaitu dengan kita kumpul di masjid habis sholat, maka kita bisa berbicara bersama-sama, bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di situ untuk kemaslahatan dunia. Contoh masalah dagang juga bisa kita bicarakan, bukan di transaksi ya, bukan transaksinya di masjid, enggak. Tapi kita bicara di selesai sholat, satu misal di masjid itu kita
membangun ekonomi umat, ya misal membangun koperasi atau membangun baitul mal wa tamwil, PMT dan seterusnya, dibicarakan di masjid. Bagaimana mengelola pasar dan seterusnya. Jadi zaman Rasulullah masjid itu menjadi tempat sentral, bukan hanya untuk ibadah saja, tetapi juga untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Membahas strategi perang itu di masjid. Membahas tentang perekonomian umat di masjid. Membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di masjid. Maka masjid ketika itu menjadi tempat yang sentral. Sentral itu artinya sangat sangat penting di tengah. Luar biasanya ketika zamannya Rasulullah SAW. Zaman sekarang masjid justru hanya dijadikan tempat selfie buat buat foto-foto, setelah itu pulang. Itu yang terjadi saat ini. Maka kemudian orang saat ini berlomba-lomba membangun masjid yang paling indah, yang paling megah, yang paling instagramable, sehingga para tiktoker datang untuk bikin tiktok gitulah ya. Apakah tidak boleh membangun masjid dengan indah? Ya silakan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menghilangkan esensi yang utama, yaitu bahwa masjid menjadi tempat ibadah. Poin yang kedua, wa fiha syuri'al adzan, wa fiha lan iku tetap ing dalam as-sanatul ula syuri'a dan syariatakan opo al-adzanu adzan liyunabbiha supaya nginget akan opo adzan al-ghafila ing wong kang lalai wa yudzakkira lan ngilingaken opo adzan as-sahi ing wong kang lali liyakunal ijtima'u liyakuna supaya ono apa al ijtima'u kumpul iku aman umum dan di tahun pertama hijrah ini disyariatkanlah adzan. Adzan itu adalah panggilan yang diucapkan oleh seseorang yang disebut dengan muadzin. Muadzin itu artinya orang yang adzan untuk mengingatkan masuknya waktu sholat. Tujuannya apa? Liyunabbihal ghafil. Pertama, untuk memperingatkan orang-orang yang lalai, yang tengsletengan kata sampean ya, ghafil, lalai. Wa yudzakkira sahi, dan juga mengingatkan kepada orang yang mungkin lupa waktunya sholat itu. Jadi karena keasikan bekerja sampai lupa sudah masuk waktunya zuhur. Maka dengan adanya adzan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh ternyata sudah zuhur. Akhirnya dia ingat waktunya sholat. Dengan adanya adzan itu liyakunal ijtima'u aman, supaya cepat kumpul, orang-orang itu cepat kumpul dan lebih banyak yang berkumpul. Wazadalan nambai sapa Bilalun Bilal
fi adzanis subhi ing dalam adzan salat subuh nambahi as-salatu khairum minan naum. Kalimat as-salatu khairum minan naum. As-salatu utawi salat iku khairun luweh bagus, luweh apik, minan naumi sangking turu. Marrataini kelawan rong ambalan. Fawa fako mongko nyucuki alaiha ing atase as-salatu khairum minan naum sapa ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam, rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Bilal, namanya Bilal bin Rabah, seorang keturunan Afrika, itu beliau terkenal dengan suaranya yang menggelegar dan sangat indah. Makanya sahabat Bilal ini dikhususkan oleh Nabi Muhammad untuk adzan. Nah, Bilal ketika sholat subuh, jadi adzan subuh itu, beliau menambahkan as-salatu khairun minan naum 2 kali, marratain. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Nah, kalau adzan Mekah biasanya as-salatnya itu, kata salatnya itu panjang. As-salatu khairum minan naum, naumnya pendek. Apa artinya? Artinya salatnya mereka itu panjang sedangkan tidurnya pendek. Kalau kita terbalik, salatnya pendek, naumnya panjang. As-salatu khairum minan naum, panjang. Akhirnya tidur semua. Tidurnya panjang, salatnya pendek. Salatnya paling 2 menit. Dan itu disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau diam. Diamnya Rasul itu menunjukkan setuju. Nah, ketika Rasulullah setuju berarti itu sudah menjadi syariat. Maksudnya hal yang kemudian disetujui oleh Rasulullah, takrir namanya itu. Itu adalah termasuk hadis takriri. Jadi hadis itu ada 3. Ada hadis yang sifatnya qauli. Qauli itu adalah ucapannya Rasulullah. Ada yang sifatnya fi'li, perbuatan. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu adalah bersifat syara'. Salah satunya adalah bersifat syara'. Kemudian ada namanya takriri. Takriri itu artinya sesuatu yang diamini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan penambahan Bilal ini di adzan itu juga diamini sehingga disebut dengan takriri. Wa kana lan ono sapa ar-rasulu rasul iku ya'muru merintah sapa rasul fi fajri ramadhana ing dalem fajar Ramadan bi adzanaini kelawan adzan loro awwaluhuma utawi kawitane adzan loro
iku yunabbahu ngingetaken apa awal ngingetaken maaf dasa apa bihi yunabbahu dan ingetaken bihi kelawan adzan al awal sapa al ghafiluna pira-pira wong kang lalai. Hatta yatanabbahu sehingga dadi eling hati-hati sapa ghafilun lisahuri krana nglakoni sahur. Wasani utawi adzan kang kapindho iku lis sholati krana nglakoni salat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan khusus untuk adzan di bulan Ramadan, terutama di malam waktu sahur itu. Rasulullah memerintahkan dengan 2 adzan. Adzan yang pertama dikumandangkan, yaitu kira-kira waktu sahur, anggaplah jam-jam 2:30 gitu ya. Kalau kita saat ini itu adzan di waktu kala itu adalah untuk mengingatkan bahwa sekarang waktunya sahur. Kemudian yang kedua, adzan yang kedua itu dilakukan ketika masuk waktunya subuh, sehingga kalau adzan kedua maka orang tidak lagi makan, tidak boleh makan, sudah harus menahan makan mulai dari itu. Jadi waktu itu adzannya 2 kali. Apakah sampai temukan saat ini orang jam-jam 2:30 gitu adzan? Mbak Mina nemu? Mbak Rara di Surabaya nemu jam-jam 2:30-an gitu, terutama Ramadan. Mbak Zia kan nemu ya, jadi soalnya nggak. Itu yang melakukan itu, yang melakukan berarti 2 adzan itu berarti mereka mengamalkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya orang-orang Muhammadiyah biasanya kan sampai dengar itu kalau dari arah sana itu Masjid Muhammadiyah di sana itu jam-jam 2:30 itu waktu Ramadan mereka adzan. Terkadang seperti itu. Kenapa? Yaitu untuk mengingatkan waktu sahur sudah ya tiba gitulah. Mengingatkan orang untuk sahur. Kalau kita mungkin saat ini diganti dengan sirine satu misal, atau dengan siaran bapak-bapak, ibu-ibu sahur kayak gitu. Atau mungkin dengan patrol anak-anak muda ya, bawa gendil, bawa piring, bawa apalah gitu ya kan, muter-muter keliling kampung gitu kan, sahur ya, itu intinya semuanya sama, tujuannya adalah untuk membangunkan orang supaya sahur. Ada yang pakai mercon, ada, tapi saya tidak menyatakan itu adalah syariat, bukan, itu bukan syariat. Nah, ketika itu zamannya Rasulullah, ya itu pakai adzan. Jadi mau yang melakukan silahkan, mau yang tidak ya tidak apa-apa. Karena adzan yang pertama ini untuk untuk mengingatkan saja. Karena sekarang alat-alat untuk mengingatkan itu banyak, maka diganti dengan yang lain. Yang kedua baru masuk waktunya fajar itu. Seperti itu. Jadi sampai jangan salahkan orang yang adzan 2 kali ketika bulan Ramadan, di waktu sahur dan di waktu fajar. Wa kana lan ono opo adzanul jum'ati adzani salat Jumat iku wahidan siji bi ahdi
min ahdi rasuli saking saking masa bahasa ini, bahasa Jawanya masa juga masa min ahdi rasul moso zaman saking zamane rasul ila khilafati Abi Bakrin wa Umar tumeka zaman khilafah Abi Bakar wa Umar. Awwaluhu utawi kawitane adzan iku idza jalasa nalikane lungguh sapa al imamu imam alal mimbari ing atase mimbar. Wa kana lan ono sapa imam wa kana lan ono sapa muadzin iku ala babil masjidi ono ing ngarepe lawange masjid. Dilanjutkan wazadalan nambai sapa Utsman radhiyallahu anhu al adzan as-sani ing adzan kang kapindho. Bisa babi kasratin nasi krono sebab akahi menungso. Pada zaman Rasulullah sampai zamannya Abu Bakar dan Umar, ketika adzan Jumat itu hanya dilakukan sekali saja. Jadi adzannya sekali. Kalau kita saat ini berapa kali? 2 kali. Zamannya Rasulullah itu sekali saja. Kapan itu adzan? Yaitu ketika imam atau khotib, orang yang khutbah, itu sudah duduk di mimbar. Jadi tata caranya adalah, anggaplah ada khotib atau imam, dia maju ke atas mimbar, mungkin mengucapkan salam, baru setelah itu duduk. Nah, ketika dia duduk, maka orang yang adzan atau muadzin langsung Allahu Akbar, sekali itu saja. Nah, zamannya Rasul, muadzin itu dia adzan di depan pintu masjid. Karena waktu itu tidak ada speaker. Jadi berdiri depan Allahu Akbar kayak gitu ya. Memanggil orang-orang supaya datang ke masjid. Itu zamannya Rasul itu sekali saja. Sampai nemu enggak saat ini orang yang adzan sekali ketika Jumat? Kalau di lingkungan kita NU enggak ada. Rata-rata 2. Tapi di lingkungan selain NU, Muhammadiyah, Persis, orang-orang PKS itu adzannya 1. Contoh di Masjid Al-Huda, di situ, di Masjid As-Salam, depannya sekolahnya Mbak Zia yang lama. Sama menangi dulu di masjid situ. Belum. Memang sudah di sini berarti sudah. Dulu SMK-nya Mbak Zia di situ awalnya, di depannya Masjid As-Salam. Biasanya kalau duha, anak-anak SMK itu datang ke masjid situ biasanya untuk sholat di masjid itu, termasuk sholat Jumat di situ, terkadang gitu. Nah, mereka adzannya sekali. Kenapa? Karena mereka mengikuti zaman Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar. Jadi adzannya sekali saja. Nah, ketika zamannya Sayyidina Utsman, ketika umat Islam sudah mulai banyak, yang masuk Islam itu sudah banyak, maka kemudian Utsman menambahkan 2.
Jadi adzannya dua. Yang adzan pertama itu dikumandangkan ketika masuk waktunya duhur. Adzan yang kedua dikumandangkan ketika imam duduk. Jadi ibaratnya itu beliau nambah satu sebelum khatib duduk di mimbar. Kalau aslinya kan enggak. Ketika khatib duduk di mimbar maka adzan. Maka Sayyidina Utsman enggak nambahkan dua. Sebelum khatib duduk dan ketika khatib duduk. Kenapa kok nambahnya dua? Supaya orang, kan sudah banyak orang kan ya, supaya ketika adzan dua kali orang orang-orang itu langsung intibah gitu. Intibah itu perhatian gitu. Oh, sekarang sudah waktu masuk duhur, maka datang. Yang jauh-jauh itu akhirnya datang. Coba bayangkan kalau adzannya satu, maka bisa jadi dia nggak menangi Jumatan. Kenapa? Jauh kan ya. Belum lagi banyak orang, akhirnya masjidnya desak-desakan gitu. Dan penambahan ini yaitu dua kali, maka tidak boleh disalahkan. Jadi yang tadi yang satu itu, anggaplah Muhammadiyah ya, jangan menyalahkan NU yang adzannya dua. Jangan. Kenapa? Karena praktek ini dilakukan oleh Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Utsman itu adalah sahabat. Maka sesuatu yang dilakukan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW ini juga disebut dengan hadis. Tapi hadisnya hadis marfu, hadis yang nanti diangkat kepada Nabi. Dan Rasulullah memesan atau memerintahkan kita untuk taat kepada sahabat. Jadi kalau kita ingin selamat, maka salah satunya adalah peganglah praktek-praktek sahabat. Itulah kemudian disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma ana alaihi wa ashabi. Ketika Rasul ditanyakan, siapakah golongan yang selamat dari api neraka itu? Maka Rasulullah menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang memegang teguh sunnahku dan sunnah-sunnah sahabatku, termasuk sunnahnya Sayyidina Utsman ini. Maka ya ada masalah, mau adzan dua, mau adzan satu, tidak apa-apa. Kadang kan kalau kita tidak tahu karena terlalu sering berada di lingkungan NU, satu misal, tahu ada masjid kok adzannya satu di sholat Jumat, akhirnya disalah-salahkan. Oh, salah ini, saya tidak mau sholat di situ lagi. Masuk adzan satu kali, kan adzan dua kali, salah juga itu. Berarti ngopinya masih kurang jauh gitu. Kopinya kurang kental. Kenapa? Karena dia hanya hidup di lingkungan itu saja, tidak tahu bahwa ternyata di luar sana ada fiqhul ikhtilaf, fikih perbedaan yang sebenarnya itu sama-sama benar, nggak ada yang salah. Atau sebaliknya, orang-orang Muhammadiyah yang terlalu fanatik kepada Muhammadiyah, dia datang ke masjid NU, kemudian melihat, ini kok adzannya dua, padahal Rasulullah itu adzannya satu. Salah juga. Intinya manapun yang sampean mau ambil silahkan, yang penting ada dalilnya, seperti itu. Tapi sekali lagi jangan talfik, jangan ini ke sini, habis ini ke sini, habis ini ke sini, ke sini. Jadi kalau mencampur-campurkan mazhab itu tidak boleh, mencampur-campurkan mazhab itu tidak boleh. Jadi kalau sampai mau bermadhab satu, mazhab Syafi'i atau misal, ya sudah itu ambil wes dari situ. Tidak usah kemudian mencampur-campurkan. Tapi tidak boleh menyalahkan mazhab yang lainnya. Jadi itu pesan dari pelajaran yang kita bisa ambil pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi perdana yang akan menjadikan kita istiqomah ngaji untuk selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah, kita sholat dulu.